Amerika tuduh pasukan Turki tembak jatuh jet tempur Rusia di Sirte. Benarkah atau hanya propaganda saja? Penyebab jatuhnya pesawat tempur MiG-29 milik Angkatan Udara Rusia VVS di sebuah gurun dekat wilayah Sirte, Libya masih jadi misteri. Sebuah media Amerika Serikat menuduh pasukan angkatan bersenjata Turki sebagai pelaku penembakan jet tempur itu Selasa 8 September 2020. Menurut laporan BulgarianMilitary.com yang dikutip Viva Militer, Amerika Serikat meyakini kemungkinan pesawat itu adalah milik Angkatan Udara Rusia atau milik Tentara Nasional Libya. Sementara itu dalam laporan lain yang dikutip Viva Militer dari The Drive, pihak militer Rusia menyangkal tuduhan tersebut. Angkatan Udara Rusia tidak mengakui pesawat itu adalah miliknya, sebab pilot pesawat naas yang selamat tidak mengenakan seragam militer Rusia. Akan tetapi kemungkinan lain jika pilot itu adalah tentara bayaran dari perusahaan keamanan swasta Rusia, Wagner Group, sebab pilot itu diketahui adalah warga negara Rusia. Berita yang ditulis dari The Drive tak lepas dari anggapan Departemen Pertahanan Amerika Serikat US Department of Defense yang meyakini bahwa tentara bayaran dari Wagner Group Rusia ditempatkan di Sirte. Penempatan pasukan ini tak lain adalah untuk mendukung pasukan pemberontak Singa LNA di bawah komando Marsekal Khalifa Haftar. Sementara itu dalam laporannya, The Drive juga menyebut pesawat tempur itu jatuh karena ditembak oleh pasukan militer Turki. Jet tempur MiG-29 jatuh karena ditembak rudal sistem pertahanan udara MIM-23 Hawk milik militer Turki. Pasalnya, militer Turki mengerahkan beberapa unit sistem pertahanan udara MIM-23 Hawk dengan sasaran jet tempur MiG-29. Media Amerika Serikat itu juga menyatakan jet tempur MiG-29 milik Rusia itu dijadikan sasaran untuk serangan balasan. Karena beberapa pekan sebelum insiden jatuhnya pesawat tempur ini, dua sistem pertahanan udara MIM-23 Hawk milik militer Turki hancur dihantam serangan pesawat MiG-29. Seperti yang diketahui, Turki dan Rusia saling berlawanan di front Libya. Jika Rusia mendukung pasukan Haftar, maka Turki berada di belakang pasukan Pemerintah Kesepakatan Nasional Libya atau GNA. Sayangnya hingga berita ini diturunkan, militer Turki sama sekali belum menanggapi tuduhan itu. Di sisi lain, tuduhan Amerika Serikat itu bisa jadi salah, sebab jika dilihat dalam berita Viva Militer 2 September 2020 lalu, Kementerian Luar Negeri Rusia sudah mengonfirmasi perjanjian gencatan senjata dengan Turki. Tak hanya di Sirte, Turki dan Rusia sepakat berdamai di seluruh wilayah Libya. Dalam perjanjian itu, Rusia dan Turki sepakat untuk membantu JNE Libya untuk membentuk pemerintahan baru. Kedua negara juga siap mendukung dialog dalam negeri Libya untuk mengakhiri perang saudara Libya kedua yang sudah meletus 5 tahun yang lalu. Kedua negara menegaskan kembali kepentingan bersama antara Moskow dan Ankara dalam pendekatan koordinasi lebih lanjut demi kepentingan membantu pembentukan dialog antara Libya yang konstruktif. Dengan partisipasi seluruh kekuatan dan organisasi politik, bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia. Sementara itu, ketegangan antara Rusia ataupun Turki dan Yunani semakin mencekam. Di sisi lain, situasi Laut Mediterania semakin memanas saja, menyusul konflik sengketa wilayah yang melibatkan Turki dan Yunani. Perseteruan kedua negara semakin rumit lantaran Turki dan Yunani sama-sama negara anggota Pakta Atlantik Utara atau NATO. Kemungkinan konflik horizontal bisa jadi mimpi buruk bagi NATO. Viva Militer dalam sejumlah berita melaporkan perkembangan seputar konflik wilayah antara Turki dan juga Yunani. Mulai dari latihan tempur bertajuk Navtek 2020 hingga operasi Badai Mediterania yang digelar Angkatan Bersenjata Turki hingga pengerahan kapal induk bertenaga nuklir Charles de Gaulle yang dikirim Prancis untuk mendukung Yunani. Turki di bawah komando Presiden Recep Tayyip Erdogan sama sekali tak menunjukkan kekhawatiran, meskipun Yunani mendapat dukungan tak hanya dari Prancis, tetapi dari Italia dan sejumlah negara-negara Uni Eropa.
Erdogan yang didukung penuh oleh para perwira tinggi militer Turki dengan tegas menyatakan bakal melakukan langkah apapun untuk mempertahankan kedaulatannya, tak terkecuali untuk menghadapi perang melawan Yunani, Prancis, Italia sebagai skenario terburuk. Turki akan mengambil haknya di Mediterania, Laut Aegea dan Laut Hitam juga, dan sama seperti kami tidak menginginkan tanah, kedaulatan dan kepentingan orang lain. Kami tidak akan mentolerir mereka yang menargetkan tahanan kami dan juga kedaulatan kami, ujar Erdogan dikutip FIFA Militer dari Ahval News. Kami bertekad untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk ini di tingkat politik, ekonomi dan juga militer. Kami ingin semua orang menyadari bahwa Turki bukan lagi negara yang menguji ketegasan, kemampuan dan keberaniannya, katanya. Sikap yang sama juga ditujukan oleh Menteri Pertahanan Turki Jenderal Hulusi Akar. Akar juga memberikan respon keras terhadap sejumlah langkah yang diambil Yunani dan juga Prancis. Akar menyebut sikap anti-Turki yang diserukan Yunani dan Prancis adalah tindakan provokasi dan hanya akan membuat ketegangan terus meningkat. Untuk meredakan ketegangan, beberapa orang hanya perlu diam. Mereka tidak perlu melakukan apa-apa, ucap Akar dikutip FIFA Militer dari Orthodox Time. Presiden Prancis Emmanuel Macron telah berulang kali berbicara mendukung Yunani dan menentang tindakan ilegal Ankara di Laut Aegea. Mereka juga menyerukan Uni Eropa untuk melakukan hal yang sama dengan surat bulat. Bukan cuma Prancis, Italia, dan sejumlah negara Uni Eropa yang khawatir dengan situasi di Laut Mediterania, Amerika Serikat juga punya pandangan yang sama. Menurut laporan yang diperoleh FIFA Militer dari The National Interest, Amerika Serikat dan sejumlah negara barat ternyata sudah lama menyimpan kekhawatiran jika konflik bersenjata antara Turki dan Yunani benar-benar terjadi. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat misalnya, Mike Pompeo telah membuat pernyataan bahwa pihaknya sangat prihatin dengan situasi di Laut Mediterania. Amerika yang merupakan salah satu anggota NATO memandang jika asumsi serangan kolektif terhadap Turki berbagai ataupun sebagai hukuman akibat menyerang Yunani tak akan bisa dilakukan. Hal ini tercantum dalam pasal 5 NATO yang menyatakan serangan terhadap kepada ataupun sesama anggota NATO dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota. Akan tetapi, negara-negara anggota NATO dipastikan tak akan bisa melancarkan serangan terhadap Turki. Pasalnya, Turki juga sudah menjadi salah satu anggota NATO yang sudah bergabung sejak 1952 silam. Menurut laporan media Yunani, Ekati Merini yang dikutip FIFA Militer, sikap NATO dalam penyelesaian konflik antara Yunani dengan Turki baru sebatas himbauan jalur diplomasi. Hal itu dinyatakan langsung oleh Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg pada 4 September 2020 lalu. Konflik sengketa wilayah antara Turki dan Yunani diprediksi bisa menjadi salah satu pemantik terjadinya Perang Dunia III. Sebab masalah ini menyeret sejumlah negara untuk melakukan intervensi. Konflik Turki dan Yunani berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan China di Laut Cina Selatan. Dalam konflik itu terdapat juga negara-negara yang sama yang juga terlibat dalam konflik Turki-Yunani.